Halo teman-teman, selamat datang di Gotomotif Channel bersama saya Christopher Go. Hari ini aku membahas tentang Matic versus manual. Bebek ya berarti ya harusnya. Jadi motor manual itu adalah motor yang bertransmisi manual tapi berkopling otomatis. Mengemudi posisi riding saat riding lebih enak tuh Matic. Halo teman-teman, selamat datang di Gotomotif Channel bersama saya Christopher Go. Hari ini aku tuh mau bahas tentang Matic versus manual atau yang biasanya disebut bebek melawan kopling atau yang disebut motor sport, motor laki, ya itulah pokoknya yang ada koplingnya itu. Ya hari ini aku tuh membahas tentang itu karena mungkin teman-teman ada beberapa teman-teman yang mungkin masih tidak tahu perbedaannya ya, atau mungkin ya banyak yang tahu sih harusnya. Yang pertama tuh Matic. Matic tuh motor skutik bertransmisi otomatis. Jadi teman-teman tuh kalau pakai tinggal ngegas, tinggal ngerem sama gas, tidak perlu ganti gigi, tidak perlu ngopling. Jadi kalau nyetir itu bener-bener enak banget lah, tinggal gas, gampang banget. Teman-teman bisa lebih fokus ke jalan, tidak perlu fokus ke ganti gigi atau mencet kopling, tidak takut mati kalau ngepas kopling, tidak takut nyentak-nyentak atau pas ganti gigi tidak halus. Ya itu Matic kelebihannya. Matic tuh pas pakai tuh teman-teman enjoy, jadi teman-teman tinggal bisa santai ngegas sambil lihat pemandangan. Mungkin ya tetap harus fokus ke jalan sih harusnya, tidak boleh nyantai-nyantai juga. Habis itu teman-teman tuh kelebihannya Matic juga, kalau pas macet teman-teman tuh tidak capek. Jadi kan kalau manual harus ganti-ganti gigi, kencang sedikit gigi 2, pelan lagi gigi 1 lagi. Kopling tambah capek lagi ya kan, harus mencet kopling. Nah setengah kopling lebih pegel lagi pasti. Habis itu teman bensin motor Matic sekarang tuh juga irit-irit, tidak kayak dulu. Kalau Matic karburator emang boros banget sih emang, jauh sama motor bebek manual atau kopling, emang jauh emang. Kalau sekarang Matic yang teknologinya mulai maju, udah pakai injeksi juga, ya teknologi ini modern banget, irit sih sebenarnya. Bahkan bisa lebih irit daripada motor manual kopling, itu bisa lebih irit Matic. Keren kan? Oke. Habis itu teman-teman kalau pakai Matic tuh perawatannya harus lebih banyak yang perlu di servis. Jadi teman-teman tuh harus lebih memperhatikan, kayak oli transmisi itu harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai oli transmisi ini udah lama banget tidak diganti, setahun 2 tahun, padahal tiap hari dipakai, ya itu tidak baik sih teman. Bisa merusak transmisi ini, CVT ini, itu tidak baik juga. Habis itu teman-teman tuh emang Matic tuh tidak enak emang itu, jadi perawatannya lebih banyak. Teman-teman servis bisa lebih mahal daripada manual atau kopling, bisa lebih mahal, cuma bensinnya bisa lebih irit. Teman-teman pas pakai bisa lebih enjoy, pas macet tidak capek. Itu penjelasan tentang motor Matic. Sekarang kedua ke motor manual. Jadi motor manual itu adalah motor yang bertransmisi manual tapi koplingnya otomatis. Jadi teman-teman kalau pas pakai itu tidak perlu mencet-mencet kopling lagi, teman-teman tinggal masukin gigi 1, tinggal jalan dan tidak perlu kopling-kopling lagi lah. Kalau motor lagi kopling itu kan harus mencet kopling lagi. Motor sekarang ke kelebihan dan kelemahannya ya. Kelebihan motor manual atau bebek tuh biasanya mesinnya bandel, banyakan tuh mesinnya bandel banget. Teman-teman tuh mungkin bisa tidak perlu ganti oli berapa puluh kilometer bisa tetap jalan lah, meskipun memang kasar, kalau nggak diservis mau halus manis. Habis itu teman-teman tuh kalau punya banyakan tuh motor manual tuh irit juga, mau karburator mau injeksi tuh irit. Kalau Matic kan karburator boros, injeksi emang irit, cuma kan yang baru-baru sekarang. Kalau motor manual atau motor bebek tuh udah dari
2000 awalan tuh udah emang irit. Banyak lah owning experience, teman-teman tanya pasti emang ngakui irit. Dan juga emang bandel, pasti banyak gitu yang ngakui. Motor manual tuh atau bebek biasanya juga buat motor niaga, buat motor kerja. Kayak Pos Indonesia pakai juga motor bebek manual. Pizza Hut juga pakai itu, Revo. Jadi motor manual tuh identik dengan pekerja keras, pekerja keras. Jadi motor manual tuh berguna lah buat ngangkut aqua galon, buat ngangkut barang di belakangnya. Kalau matic kan ya bisa sih sebenarnya, cuma pasti kan rada tidak cocok ya. Emang motor matic tuh lebih ke ojek online, ya kan? Pasti banyak yang ketemu ojek online pakai motor matic, ya kan? Habis itu kalau motor manual tuh ada sensasi ganti gigi. Kalau matic kan tidak ada, cuma ngegas ngerem. Kalau motor manual tuh ada keren kan, kayak motor-motor laki banget ya. Cuma motor manual tuh ya ada kelemahannya lah pasti. Kelemahannya tuh banyakan tuh body udah mulai getar semua banyakan kalau emang nggak diservis. Kelemahannya juga tuh teman-teman di tengahnya nggak bisa bawa barang yang tinggi banget kan, gara-gara ada bodi tengah itu. Jadi kan teman-teman nggak bisa naruh barang misalnya karung tinggi kan nggak bisa. Kalau matic bisa, ya itu kekurangannya. Habis itu manual tuh lebih tangan dan kaki kerjanya lebih seimbang lah. Jadi tangan ngegas yang kanan sama yang ngerem buat rem depan, yang kiri emang nggak kerja sih, cuma kaki kanan buat ngerem belakang, yang kaki kiri buat ganti gigi dan naikin dan nurunin gigi. Kan lebih merata, lebih seimbang. Kalau matic kan cuma gas ngerem kanan sama tangan kiri, kaki nggak ngapa-ngapain ya kan, diem, nggak lebih laki. Selanjutnya adalah motor kopling. Motor kopling tuh motor bertransmisi manual lagi, kayak motor bebek. Ya emang manual juga dua-dua nih. Tapi motor kopling atau motor laki atau motor cowok atau motor maco, terserah disebut apa itu berkopling manual. Kalau motor bebek kan berkopling otomatis. Kalau ini berkopling manual. Jadi teman-teman harus mencet kopling sendiri. Jadi sekarang lebih ke mulai ke kelebihan dan kelemahannya lagi ya. Kelebihan motor kopling manual atau disebut motor laki atau mau disebut apa kayak terserah, itu tuh maco, wes. Ya kan? Anak SMA itu tuh tampilan tuh lebih penting ya dari segalanya. Anak muda banget. Ya kan? Kalau teman-teman pakai motor kopling tuh mesti cek odang kiri ya kan. Habis itu motor kopling bebek, motor kopling laki, motor laki itu tuh irit juga. Jadi ketiga motor ini sama-sama irit kecuali matic dulu yang boros. Cuma kalau motor laki, motor bebek itu dari dulu udah emang irit sih. Kalau motor laki ini buat kerja juga, cuma lebih ke jarak jauh. Motor laki ini juga enak buat touring. Kenapa? Masih teman-teman tanya, matic kan juga enak, kan tinggal ngegas tinggal ngerem ya kan. Nih tak jelasin ya, motor kopling atau motor laki, teman-teman tuh bisa lebih ngatur putaran mesin sendiri. Jadi teman-teman bisa lebih fleksibel buat ngatur putaran mesin. Kalau nanjak kan teman bisa ganti gigi kan lebih rendah lagi. Kalau turunan teman-teman bisa ganti gigi lebih ke tinggi, cuma teman-teman bisa juga pakai engine brake juga ya kan. Kan teman-teman bisa lebih ngatur putaran mesinnya juga lebih fleksibel, lebih sesuai dengan keinginan teman-teman ya kan. Kalau motor matic juga kalau nanjak teman-teman kan yang gas kan tidak mungkin ganti gigi apa ya. Di kaki tidak ada apa-apa, ganti apa coba. Buat ngatur putaran mesin di kopling mana ada, itu rem belakang. Berhenti kalian mencet itu nanti. Habis itu kalau
kelebihan tuh kan kita banyak tuh motor kopling cowok tuh, motor laki tuh udah maco banget, cowok banget, anak muda banget ya kan, gaya banget ya kan, keren. Nah, bisa ngatur putaran mesin lebih fleksibel, enak buat touring gara-gara ada koplingnya, bukan gara-gara bisa ngatur putaran mesin lebih fleksibel, lebih sesuai keinginan teman-teman. Sekarang kelemahannya motor kopling tuh, pertama pasti teman-teman pasti mengeluh nih kalau punya motor kopling banyakan, pasti mengeluh kalau macet capek ya, tangannya pasti pegel ya kan, mencati kopling setengah kopling rasain tuh enak kayak metik kan kalau gini ya. Udah sosokan buat touring memang kan touring lah. Jadi kan udah tuh bahas 3 motor, tentang matic, tentang manual atau bebek, dan juga kopling. Sekarang kesimpulan, kalau buat touring lebih enak tuh emang motor berkopling, motor laki, karena teman-teman tuh bisa lebih mengatur putaran mesin, lebih fleksibel saat tanjakan curam atau turunan curam. Teman-teman bisa ngatur putaran mesin, bisa juga pakai engine brake juga. Tapi ada tapinya pasti, kalau buat posisi mengemudi, posisi saat riding lebih enak tuh matic, terutama matic yang memiliki dek bisa buat selonjor tuh kayak NMAX, XMAX, PCX, Forza, habis itu Goldwing, meskipun emang harganya 1M nih. Dan kan pasti tanya, kenapa kok motor manual atau bebek nggak disebutin? Kalau motor manual atau bebek tuh motor yang tengah-tengah piye, tengah-tengah, jadi tengah-tengah tidak ada kopling tapi juga bisa ganti gigi. Jadi orang-orang sekarang tuh tidak mau nanggung lah, jadi motor manual tuh buat orang-orang yang nggak mau ribet dan tapi juga mau mesinnya awet. Tapi kalau matic tuh buat orang-orang yang simple. Tapi kalau motor kopling laki itu orang-orang sporty lah, anak-anak muda biasanya. Dan juga motor manual tuh sekarang penjualannya menurun gara-gara ada motor matic. Jadi kalau dulu tahun 2000-an awal teman-teman lihat di jalan raya banyak motor manual atau motor bebek, sekarang banyak motor matic. Terima kasih sudah nonton video ini. Sorry kalau ada kata-kata yang salah atau salah informasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam roda.